Canemu popo ora duwe apa. Nek berbicara tentang saiki sing paling banyak dibicarakan tentang alih media, misal seperti itu. Memungkinkan sih akhirnya ketika teater ini beradaptasi se-ekstrim itu dengan menjadi alih media. Ini akhirnya menjadi sesuatu sing yang awam untuk dikonsumsi orang akhirnya. Kalau alih media menurutku enggak tuh Mas. Kita ngomongin frame-nya bukan teater modern ya, dalam tanda kutip sing umum lazim neng panggung-panggung gitu ya. Dari alih media itu kita generasi tahun-tahun 90-an masih merasakan ketoprak sayembara di TVRI gitu. Itu juga alih media dari panggung ke televisi gitu. Memang yo rasanya yo rada wagu perbandingannya kalau nonton telenovela dengan sangat normalnya, kemudian nek sing kuwi terus jadi memang katakanlah itu kan yo ada besaran sing ora penak to Pak. Iya, bener. Tapi kan kita sebenarnya berbicara alih media bukan saat ini gitu. Mungkin jadi sangat mungkin gitu mau dialih mediakan. Ning frame-nya itu gini. Kemarin temen sih dia ngomong, "Mas, ini ada dokumentasi teater dari luar negeri gitu." Terus aku nggak tahu word teater apa gitu. Terus diputerin sama dia. Coba Mas lihat baik-baik. Iya, apa? Mas ngerasa nggak kalau ini teater? Ya, iya setnya teater. Tapi Mas ngerasa nggak kalau ini cara bermainnya teater? Enggak, kayak film biasa. Terus apa yang membedakan? Nah itu jadi pertanyaan. Aku nggak bisa menjawabnya sekarang ya. Maksudku itu juga jadi pertanyaanku, yang membedakan apa ya? Apa karena teater itu cenderung dengan besaran-besaran yang semacam itu, sehingga ketika mau dialih mediakan hari ini dengan kalimat itu, seolah-olah itu jadi koyok rong siap ki cah teater ngono kuwi rong siap, ora natural ke natural. Terus engko nek cah teater ngomong, "Wah, iku teater, kuwi kan film." Jadi ada perdebatan. Kalau kita ngomongin soal alih media, soal mix media itu yo lintas, Mas. Artinya lebih fluid ketika menggunakan satu medium dek dadi ngono kuwi. Dadi ora aneh menurutku itu. Dan mungkin sekali. Jadi kalau itu juga terjadi di beberapa dokumentasi yang kulihat dari luar gitu. Misalnya kayak Sissy Pop gitu, ketika dia mendokumentasikan karyanya terus dijual DVD-nya itu, ya nontonnya ya tetap panggung ki Mas. Mereka tahu cara marketnya bagaimana tuh. Kan persoalannya bukan alih media dari panggung ke sinema kan, katakanlah ya, gitu. Tapi bagaimana dua medium ini itu outputnya tinggo opo sebenarnya. Misalnya katakanlah nek dialihkan neng sinema, iki engko arep dipasarke ning endi? Apakah ini akan menjadi proyek dokumentasi atau dibeli sesuai dengan koyo sekarang teman-teman di ketoprak itu kan menjual ludruk itu juga menjual kartolo CS itu set itu dijual di pinggir-pinggir pasar itu, mereka juga alih media. Nah, maksudku kita bicaranya bukan ngomong ke teater kemudian mengansih teater sing itu. Ya, sangat mungkin itu sudah terjadi, pembicaraan itu sudah lampau gitu. Ya karena mereka tahu pasar yang ini dijemput sama mereka. Nggak mungkin kan, ya nyatanya orang datang ke pertunjukan nonton ludruk tiketnya 3.500. Katakanlah begitu. Pertunjukan kuwi wedake ora entuk Mas gitu. Makanya di satu kasus di kira-kira 10 tahun yang lalu itu teman bilang begini. Di satu tobong ludruk di Surabaya, kalau misalnya ada orang mereka mau hari pertunjukan gitu, terus ditonton sing toko piro, sing toko ming 8, ya wis campur sarinan wae. Iya. Terus ora sido pertunjukan. Enggak jadi. Oke. Iya, maksudnya mereka akan ngukur betul kebutuhannya apa, hiburan gitu. Ya strategi itu kupikir wis duwe lah masyarakat kita itu. Itu terkait dengan karena Mas Rendra adalah aktornya sendiri ya, katakanlah gitu ya misalnya.
eh, terkait dengan persiapan misalnya. Persiapan ketika menemukan adaptasi atau alih media atau malah mungkin juga itu memang diperlukan kayak misalnya ketika nonton Ludruk tadi itu dengan 8 orang penonton, ternyata salah satu dari mereka mendokumentasikan lalu memotongnya, memasukkan ke TikTok, ke YouTube atau dan sebagainya seperti itu sebagai aktor. Ya, ya, nah itu ndak etis sih. Ndak etis. Maksudnya, tapi ini kita ngomongin nilai sing sebelah ya. Nilai sing sebelah itu ndak etis gitu. Artinya ketika sesuatu yang diunggah ke media itu kan sudah tidak ada privacy. Siapapun boleh mengemonah dadi apapun dan tidak kemudian nanti ke belakang-belakangnya kan orang-orang royalti dan lain sebagainya. Tidak ada penghargaan lah istilahnya kan gitu. Tapi di sisi yang lain kalau kita melihat dengan dingin tanpa ngurusi sing bab itu, dipotong share orang masalah. Jika dia memang punya misi untuk konservatif, jadi misalnya dipotong gitu, terus ditulisi pertunjukan sepi, ada sekian banyak orang ditobong ludruk, bla 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 bla. Ayo rame-rame kita lestarikan budaya, itu kan bisa. Jadi kita harus melihatnya itu dengan dingin juga di dua sisi gitu. Ya, ngurusi hak cipta dan lain sebagainya gue kedawan, tapi bagaimana caranya kita berpositif, memberikan vibrasi yang positif bagi masyarakat banyak, karena nek nyekel HP atau kita juga bisa berjejaring dengan sangat bebas dengan miliaran orang. Nek iso yo ikut membantulah. Teman-teman generasi muda terutama yang punya kesadaran itu, mereka mendatangi yang sepuh-sepuh untuk mendokumentasikan, untuk ayo tak bantu. Dan itu sudah terjadi Pak. Misalnya tobong keliling yang di Jogja beberapa kali itu kan mempublikasinya begitu teman-teman nih. Iki ono iki teman-teman sedang kesusahan, ini ada yang meninggal, itu mereka cepat sekali menggunakan ini. Kalau dibilang alih media yang konteksnya itu motong terus di share gitu. Share, ya. Yang jelas dia nganu lah. Yo yang bisa memberikan penghargaan gitu lah. Sorry ya Mas. Bagi aktornya loh ini, tapi lah, sebagai iya. itu ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara misalnya tentang secara ideal dari sisi aktor. Terus kan Mas Rendra sudah berproses sejak 20 tahun lebih ya, katakanlah ya, dari hampir awal. 20 tahun. Dari awal pertama kali pentas ning SMP ya, 96. Wah, dadi iso diitung Pak berarti. Nah, kan proses-proses itu yang dilewati dan yang sekarang pun Mas Rida juga masih bertemu dengan aktor-aktor lain yang generasinya adalah di bawah Mas Rendra katakanlah. Iya. Generasinya secara generasi. Nah, jenis secara ideal gitu menemukan perbedaan generasi ini ataupun juga ada perbedaan waktu proses antara mereka dengan Mas Rendra gitu. Sing ideal sakjane kayak gimana akhirnya? Menurut Mas Rendra lo ini? Sing ideal akhirnya ya kita bicara berdua. Jadi bicara berdua itu kamu nyaman dengan pola proses yang seperti apa, aku nyaman dengan pola proses yang seperti apa. Nah, kan istilahnya ya kalau aku secara pribadi itu nganu Mas, tidak bisa memaksakan bahwa kamu harus mengikuti polaku. Karena kita partner, kita kawan main gitu. Ya di kasus ini misalnya kemarin saya sama salah satu teman gitu, saya bilang, "Mas, nek kowe proses iki ngapalke naskah dawa piye?" Aku yo tak cateti, yo tak rekam, terus tak rungokke, yo terus tak baca-baca, yo eling. Yo kadang-kadang ki ora, ning paling ora dia itu terekam di memori gitu, di bawah sadarku dia itu terekam. Jadi ketika nanti aku baca dalam kondisi tertentu yang itu memang sudah pas gitu, dengan mudah memori itu kayak disemai meneh lejes gitu. Nah ini cah nom-nom, nek cah sekarang aku nggak tahu. Cuma sejujurnya aku sangat menghormati mereka. Nek biyen aku merasa bahwa wah canommu popo ora duwe opo. Sempat ngalami Mas, karena merasa bahwa aku wis nglakoni ngene iki jungkir walik. Berdarah-darah wis latihan mubeng ngono nganti poso laku
mlaku misalnya topo bisu mlaku saka kene tekan Parangkusumo kungkum ning Sendang Kasihan tak lakoni Mas. Maksudnya waktu itu aku merasa bahwa itu adalah salah satu treatment untukku supaya bisa seperti orang-orang yang kulihat gitu loh. Aku kan mengidolakan beberapa orang di Jogja ini gitu. Sebagai satu figur terus aku tekon biyen latihanmu piye ton. Dan aku begitu waktu itu. Mencoba mengikuti prosesnya. Mencoba itu. mengcopy gitu, Itu. mengkopinya itu. Nah, sekarang teman-teman kupikir hampir nggak punya waktu untuk itu. Hampir nggak punya waktu. Kalaupun mereka punya waktu, konsentrasinya tidak di sana. Jadi aku menganggap bahwa itu modalku lah yang kumiliki, bahwa jika sekarang aku seperti ini, mungkin itu salah satu hasil yang kutuai dari dulu aku lakoni kaya ngono kae. Kalaupun sekarang dia punya pola proses yang seperti itu, ya wis ra apa-apa. Kamu akan sampai pada nilai sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Nek aku ngono kuwi, Mas. Bagimu prosesku, bagiku prosesku. Iya, gitu jadi wis jadi ra begitu mikiri abot-abot lho, Mas. Iya. Walaupun harus ketemu sesuk di satu kesempatan harus ketemu dan menemukan dua bentuk proses itu. Kadang-kadang ya pancen angel, Mas. Rumit gitu. Tapi pernah ngono, Mas? Ya pernah, rumit. Ono mungkin sing ya misalnya gini lah. Iki nyempal raming ning teater ya, artinya ning tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol ning tradisi syuting yang syutingan hari ini tuh mungkin teman-teman beberapa yang lahir dari tradisi teater sing kudu nganggo prep, kudu konsentrasi sebelum masuk ke dalam stage, kudu membuat dirinya membangun karakter tokoh dengan itu akan sakit hati dengan generasi-generasi sing di dalam set itu mereka bawa handphone. Neng set ngene iki lho, Mas. Terus oke, cut ya, kamera pindah reverse. Kita ngambil yang sebelah sini. Dek iso kok ngetok kayak ngene iki. Wih, lu mau pesan makan apa? Iso nganti pesan makanan. Nganti pesan Gojek, Mas. Sorry, ganti pesan makanan ngono ya. Mangan ya iso. Serius, aku multitasking itu bahkan. Aku pertama kali kaget, Mas. Pertama kali kaget itu ketika aku syuting di Gondang. Posisiku aku berperan sebagai Jenderal Sudirman ya, yang memberikan pidato di majelis HMI. Aku rumangsaku ki ya wis berusaha konsentrasi, Mas. Pidatone dawa kaya monolog ngono ae. Wah, padahal bajilak sing ning ngarepku ki lho pemain utamane. Nun sewu ya, Mas. Trading. Jadi aku main ning kene, dia bukan memberikan kita di teater kan memberikan daya pada lawan main dengan cara menatap matanya, memberikan membagikan fokus konsentrasinya supaya paling tidak ini nek Adi ngomong soal gelombang itu tekan gitu loh. Sing tadinya drop, dia iki iso di-push untuk bisa naik. Artinya apa? Yuk bareng-bareng ngegolke satu momen iki sehingga momen iki dadi apik gitu. Nek ning kasus kuwi kan ora, Mas. Kene wis kadung niki badalah sing kono pemain ekstra sing bayarane 50.000 kuwi sing nunggune nganti setengah hari satu hari gitu. Mereka wis berkonsentrasi seolah-olah mereka adalah pemain yang betul-betul pengen di posisi pemain utamane sing dolanan HP kuwi mau lah ya meng asu to ngono. Loh, kuwi sorry loh Mas, tapi iki buatku sebagai orang yang mungkin aku mencintai teater, Mas. Aku mencintai betul teater bahkan lebih dari dalam tanda kutip apapun. Bahkan uripku kuwi wis tak kek kabeh dienggo kuwi. Makane nek teater ra ngekek apa-apa nggo aku tak antemi. Aku ngono. Padahal ora ngerti mbok sapa kuwi. Ora ngerti gitu. Aku pernah stres ngono soalnya. Teater ki ngendi bajilak kek ono ladeng kene ya. Kok tarung aku. Lah wis mumet ya, Mas. Karena maksudku kecintaan begitu berbeda dengan teman-teman yang mereka hampir tidak punya ya kowe main-main aja gitu. Nah mungkin itu adalah salah satu cerminan generasi sing jenengan bicarakan tadi bahwa kita punya satu generasi yang terpotong yang piye ya caranya membangun bridging ya, membangun jembatan sing penak antara komunikasi dengan mereka, antara kita dengan mereka itu piye gitu. Ataukah teater itu wis jadi kelangenan aja gitu. Misalnya seperti itu. Ya. Dan pengalaman itu yang terjadi ya wis akhirnya ya wis ya wis akhirnya kan kayak gitu tadi ya wis prosesmu tekan kono, aku prosesku untuk aku sendiri gitu ya nek diomongin aja bayaranmu ra ono sak bocoke bayaranku ya ora masalah karena aku terjun ke sana buatku adalah aku diwenehi Gusti kesempatan untuk
nek kowe mbiyen poso le istilahnya ngono kuwi. Kowe poso, saiki kowe tak nei. Jadi aku menerima aja, ya wis lah anjene aku oleh posisi ngono kuwi ya ora apa-apa. Dan itu tidak kutujukan untuk dia, itu kutujukan untuk diriku sendiri sebagai penghormatanku atas profesi yang kupilih gitu. Walaupun nek ngono terus menemukan koyo ngono terus ngono akan terus mengalami memungkinkan sih dirimu akan mengalami keputusasaan. Iya sempat sih. Kok mereka berproses itu dadi koyo ngono kae gitu katakanlah bisa seperti itu sampai ke tahap pencapaian seperti itu ngono kae terus sementara prosesku seperti ini. Nah, tapi menariknya itu Gusti itu selalu maringi penghiburan, Mas. Dadi ngene iki. Aku ketemu karo cah-cah ngono kuwi. Itu kan generasi ya katakanlah ya mungkin kami seangkatan, kita seangkatan tapi disiplinnya tidak lahir dibentuk dengan disiplin panggung atau disiplin seni peran yang kompleks gitu. Mereka lahir mungkin cukup instan seperti yang jenengan bicarakan dari mulai upload mungkin ke modeling mungkin ini tanpa mengurangi rasa hormatku terhadap bidang-bidang itu ya. Terus kemudian mereka masuk ke pasar dunia hiburan. Kita ngomong ke pasar wis beda meneh gitu. Nah, nek ya kuwi wae wis beda antara aku. Ya wis ngono Mas, aku isin mau. Tapi benar walaupun pada akhirnya kita berbicara kita sama-sama di satu bidang yang sama walaupun dengan basic yang proses yang berbeda. Basicnya sama, podo-podo seneng di situ, Iya. cuman prosesnya aja yang Beda. berbeda. Nah, karena memang yang kita lihat sekarang sudah dimulai pergeseran itu ketika Ade bertemu dengan banyak hal yang baru di era-era seperti ini. Ya, gue mau. Apakah konservasi yang akan kita lakukan dengan metode seperti apa, cara seperti apa gitu, kita pasrahkan ke penonton aja ya, gitu ya. Iya. Bisa disimpulkan enggak apa-apa toh? Ndak sah. Iya, nanti nek disimpulkan nanti keliru simpulannya malah ras itu atut gitu. Iya gitu Mas. Maksudku nek dibundeli ngene Mas, iki sedikit ya, bundeli dari obrolanku yang tadi random dan cukup lompat-lompat gitu. Selama teater itu dipahami sebagai sebuah nilai, dia itu akan bisa dibawa kemana saja. Tapi nek dia dipahami sebagai murni praktik tanpa praktek yang maksudnya bukan memproduksi nilai untuk diri, hanya memproduksi memproduksi karya untuk dipertunjukkan saja, ya kita akan mengalami kesulitan-kesulitan dengan alih media, dengan alih wahana, itu akan mengalami kesulitan itu. Dengan generasi akan mengalami kesulitan itu. Tapi jika dia dipahami sebagai sebuah nilai yang otonom, yang murni, itu ya kemungkinan dia masih bisa survive di mana saja sampai dunia ini rampung karena dia murni. Di closing lagi. Menarik loh saja nih ya. Tapi boleh ini kita puncai di sini boleh ya? Oh ya. Oke. Nah, berarti masih ada satu lagi nih. Paling enggak satu lagi aja. Satu tak berusaha aku ben rambulet ya Mas. Oh, rambulet santai Mas, aman. Iki simpel kok. Iki pertanyaan terakhir yang dicepaki sama tim kreatifnya ini. Oh iya, sama ini direspon Mas. Oh iya. Karena kalau tidak Nanti dikira properti. Betul, bukan orang teater. Bukan. Mau dikai perlengkapan ora direspon. Aku ora wedange dadi nggo wae eling iki. Karena aku wis ngerti iki Mas, wis tak prediksi. Aktor kok Mas. Ora Mas Kuyen. Satu lagi Ki Mas, ini berbicara tentang perkembangan digital. Sebenarnya tadi sudah berbicara seperti itu, tapi mungkin apakah ada satu media yang tepat secara digital tentang wujudnya media secara digital yang menurut Mas Rendra tepat untuk mengakomodir itu? Itu ki opo coba? Mengakomodir ini tadi tentang generasi berikutnya, cah-cah remaja ini dan juga teater itu sendiri. Secara nilai mungkin. Waduh. Atau secara sisi lain dari nilai tidak apa-apa. Kalau
media yang paling tepat gitu ya. Sementara ini mungkin di saat ini saja, nggak Wah, tahu besok akan berubah. Nggak, Media ya. sangat terlalu cepat toh berubahnya. Iya betul. Iya. Ya yang mampu ini, yang mampu menghadirkan kompleksitas dari teaternya sendiri. Misalnya maksudnya bukan kompleksitas nilai-nilai enggak Mas. Media itu nek diomongke media yang cepat berpindah dan berubah itu kan berarti merujuk pada perangkat toh. Nah, nek kuwi yo melu wae. Tepat seret. Boten wetake. Lana kurang jipu, Kelompok. nggak ada airnya gitu. Ini wah, enggak bisa jawab Mas saya. Enggak bisa jawab. Nggak bisa ya? Belum ya, mungkin Nggak belum ya. Tapi mungkin akhirnya perlu dicoba semua media yang kira sih Mas, menurut sedikit jawabanmu tadi itu karena ada berbagai macam yang bisa dilalui dan sekarang banyak media yang bisa dilakukan. Bisa. Untuk misuh. Nggak wis dawa banget, Iya. wis tak jalan trek aku ki soalnya sithik ing paningal Mas. Dadi pertanyaan jenengan wis tak cegati ke ngarep mau. Tek wis rampung. Iya, sakjane gitu. Tak balikin meneh ketika itu bulet lagi. Baik, yaudah teman-teman semuanya. Menonton berita teater tadi sudah ada kode 5 menit selesai di satu pertanyaan ini sekaligus Mas Rendra menikmati suguhannya ini. Ya, kita ketemu lagi di episode berikutnya teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe biar tahu kalau ada video-video baru dari berita teater. Terus juga jangan lupa buat like biar kita bisa tadi itu berbagi daya. Kalau di teater kan kita sering jadi kita ini adalah semangat kami untuk terus berkarya gitu melalui like teman-teman semuanya. Apalagi kalau ada komennya. Wow. Terima kasih sekali kalau ada komennya. Baik, terima kasih. Yang mau endorse juga boleh Mas. Oh, yang mau endorse juga boleh loh. Silahkan. BUMN terbuka boleh atau harus swasta? Enggak boleh, enggak apa-apa ya. Siapa tahu ada yang minat gitu. Oke. Mas, tak tutup aja atau Ya, ada Mas. closing statement? Enggak ada Mas. Oke. Sudah kalau begitu, matur nuwun semuanya, matur nuwun Mas Matur Rendra. nuwun Mas Gundi, matur nuwun teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah. Enggak ada. Ngobrol kok salah gitu. Sampai ketemu lagi di berita teater selanjutnya. Matur nuwun. Matur nuwun.